Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Babus Salam yang kita cintai ini dan selalu kita makmurkan ini, dari hari ke hari semakin makmur fisik dan jamaahnya insyaallah. Dulu saya ketika baru ngajar di sini dari tahun 96, masjidnya masih kecil, sekarang makin besar. Bisa jadi lama-lama semuanya jadi masjid. Alhamdulillah. Serta Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh dan majelis taklim, insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kalau sudah sehat, kita mulai pengajian ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai taklim, kita luruskan niat kita. Kita pertama i'tikaf di masjid setelah salat subuh. Kemudian silaturahim, mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Man nahabba ayyubu satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajal kematiannya alias dipanjangkan umurnya, hendaklah senantiasa bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita niat talabul ilmi yang merupakan salah satu kewajiban. Sebagaimana wajibnya salat subuh tadi, maka belajar juga kewajiban. Talabul ilmi, kata Nabi, faridatun ala kulli muslimin. Belajar mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan tentunya muslimah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas dari kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya Nuzhatul Muttaqin, yaitu satu bab Fadlu as-salati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, satu-satunya ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, yang Allah sendiri melakukannya, adalah apa? Salawat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah menyuruh kita zakat, Allah tidak zakat. Allah menyuruh kita saum, puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersalawat atas nabinya, maka sebelum dia Allah menyuruh kita bersalawat atas nabinya, dia dulu Allah bersalawat atas nabinya dan juga para malaikatnya. Maka Imam Nawawi di awal bab ini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala,
yang sama-sama kita sudah hafal di luar kepala, artinya gampang kita ingat, bukan di luar kepalanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang setiap Jumat diingatkan oleh khatib melalui mimbar ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Minimal setiap Jumat khatib, bukan khatib ya, kalau khatib itu laki-laki yang meminang calon istri. Jadi penyebutan yang benar kalau bahasa Arabnya ya itu khatib. Tapi karena sudah menjadi bahasa Indonesia ya samar gitu kan. Ini protokolnya ngomong khatib apa khatib. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah. Makasih. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat atas nabi. Di sini menggunakan fi'il mudhari', present continuous, dan dalam bahasa Inggris yaitu kata kerja menunjukkan sedang berlangsung dan senantiasa berlangsung terus-menerus. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, para hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawat ke atasnya, wa sallimu taslima, dan memberikan salamlah kepadanya. Nah, setelah itu kemudian Imam Nawawi mengutip beberapa hadis yang berkaitan dengan salawat atas Nabi. Yang pertama, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Amr bin As, keduanya sahabat Nabi, semoga Allah meridhai atas keduanya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabda Nabi? Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersalawat atasku satu kali salawat, satu kali. Sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 364 wa 384. Pelajaran utama dari hadis, afadal hadis fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita bersalawat atas Nabi, maka Allah bersalawat atas kita 10 kali. Wal hathu 'alaiha, dan motivasi agar kita senantiasa bersalawat. Salatan, penyebutan kata alayya salatan 1 kali, shalla marratan wahidatan, bersalawat 1 kali. Bi ayyi sigotin, dengan redaksi apapun. Jadi intinya yang penting salawat. Mau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau Allahumma salli pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Jadi bi ayyi sighatin, dengan redaksi apa saja. Jangan gara-gara berbeda pendapat dalam redaksi lalu tidak bersalawat. Jangan ribut antara pakai Sayyidina dan tidak pakai Sayyidina, akhirnya malah tidak salawat. Jadi pokoknya diperintah kan, penting salawat, sama dengan berdoa. Yang penting berdoa, perbanyak berdoa. Doa-doa bisa redaksinya beda-beda, yang penting berdoa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat, yang paling utama, yang paling prioritas denganku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak bersalawat atasku. Jadi di sini juga selain faktor kualitasnya, juga faktor kuantitasnya, perbanyak. Karena semakin banyak juga peluangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan berdoa, sama dengan berzikir. Disuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, rakam 400 wa 84 wa qala haditsun hasanun, dan kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hadis hasan, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih. Jadi pensahihan hadis itu sebetulnya sudah kelar di zaman-zaman dulu. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang yang kembali mengorek-ngorek lagi, kayaknya kata orang nggak ada kerjaan. Ya, karena tidak mungkin kita yang sekarang lebih hebat daripada mereka-mereka sekelas At-Tirmidzi, apalagi Muslim, apalagi Al-Bukhari. Ya, paling tidak Al-A'immah Kutubus Sittah, ya, kitab hadis yang 6. Itu rujukan utama kita. Afadal hadis, faidah dari hadis atau pelajaran dari hadis, al-hathu 'ala al-iktsari minas salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Motivasi, dorongan agar memperbanyak bersalawat atas Nabi. Ini sering-sering ambil kita jalan ke masjid, jalan ke rumah, di kendaraan, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terserah, silakan perbanyak salawat. Wa uluwi manzilatil muqsiri minha yaumal qiyamah, dan hadis ini menunjukkan ketinggian derajat orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi pada hari kiamat. Kata Nabi, orang yang paling dekat kepadanya, yang paling prioritas. Di sini aulan nasibi, orang yang paling utama denganku, diartikan penjelasannya akhassuhum bi, orang yang paling khusus denganku. Juga wa aqrabuhum minni, orang yang paling dekat denganku. Kemudian juga wa ahaqquhum bi syafaati, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku. Selanjutnya hadis berikutnya, wa an Aus bin Aus radhiyallahu an, dari Aus bin Aus. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, sesungguhnya hari-hari yang paling afdal, yang paling utama, hari-hari yang kita miliki, yang kita lalui adalah yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat.
Kalau orang Betawi bilang hari Jumat. Hari Jumat. Itu jadi di hadis lain disebutkan dengan Sayyidul Ayyam. Hari penghulunya hari-hari. Itu hari apa? Hari Jumat. Maka apa kata Nabi? Fa'akthiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah bersalawat atasku pada hari itu, yaitu pada hari Jumat. Jadi ada sunnah-sunnah pada hari Jumat, diantaranya adalah memperbanyak salawat. Bukan sekedar bersalawat, tapi ada faktor kuantitas, memperbanyak. Jadi kalau di hari-hari lain kita sudah bersalawat, maka mestinya sunnahnya di hari Jumat lebih banyak lagi. Kalau di hari-hari biasa salawatnya ba'da sholat saja, ingat salawat ba'da sholat, maka di hari Jumat lebih daripada itu, baru bisa mencapai target aktsiru, perbanyaklah. Kenapa jamaah sekalian? Salah satu penyebabnya kata Nabi, fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat kalian, maksudnya salawat kita kepada Nabi, ma'rudatun alayya, ditampilkan, diperlihatkan kepada Nabi. Jadi setiap kali kita bersalawat, maka salawat kita disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat bertanya, faqalu, jadi kalau mereka ada yang kurang jelas, mereka bertanya. Faqalu, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta? Bagaimana salawat kami ditampilkan kepadamu, diperlihatkan kepadamu, sementara kamu sudah hancur, sudah wafat kan, sudah mati, sudah meninggal. Lalu kata Nabi, qala innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, harrama 'alal ardi, telah mengharamkan atas bumi, atas tanah, ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, rakam alaf wa sab'ah wa arba'in wa alaf wa khamsumi'a wahid wa thalathin, nomor hadis 1047 dan 1531, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, wa huwa fi musnad Ahmad, juga hadis ini ada di musnad Imam Ahmad, nomor 16162. Afadal hadis, faidah atau pelajaran dari hadis. Yang pertama, fadlu yaumil jum'ah, keutamaan hari Jumat melebihi daripada hari-hari yang lain. Wa fadlu sholati fihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menunjukkan keutamaan bersalawat atas Nabi pada hari Jumat. 2. Al-hathu 'alal iktsari minal a'mali shalihah, dorongan, motivasi agar memperbanyak beramal soleh, ya, beramal soleh. Wa minha, di antara amal-amal soleh yang dianjurkan itu adalah as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersalawat atas Nabi. Jadi kalau kita ngelihat orang banyak bersalawat, bukan orang nggak ada kerjaan. Itu adalah justru amal-amal yang afdol. Ada orang bersalawat, maka kita apresiasi dia sedang melakukan di antara amal-amal yang dianjurkan. Kenapa? Li'annaha tu'radu alaihi sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kita itu ditampilkan, ditampakkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayasurra biha, lalu Nabi senang. Jadi Nabi senang kalau umatnya beribadah, umatnya beramal soleh.
Kok ada orang yang kalau orang umat Nabi beribadah, beramal soleh malah nggak senang. Nabi aja senang. Jadi apapun amal-amal kebaikan yang kita lakukan, Nabi senang, menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatlubu minallah, lalu karena beliau senang, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mazidar ridho an qailiha, untuk menambah ridho Allah untuk orang yang bersalawat itu, yang mengatakan, mengucapkan salawat. Jadi semakin banyak kita bersalawat, maka peluang kita didoakan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya juga semakin besar. Dan yang kita butuhkan, yang paling kita butuhkan dalam hidup ini adalah ridho Allah. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan ajsadul anbiya la tafna. Jasad para nabi tidak hancur. Tidak hancur. Jadi kita yakini semua jasad para nabi, nabi asli ya, bukan nabi palsu. Bukan nabi palsu. Karena di Indonesia ini banyak sekali nabi palsu. Termasuk dari saya dulu waktu kuliah di Madinah, itu di Indonesia sudah banyak muncul nabi-nabi palsu. Sampai orang-orang Arab bilang Indonesia ini penghasil nabi palsu terbesar di dunia. Cukuplah kita penghasil batu bara, penghasil yang baik-baik saja. Jangan sampai citranya malah jelek. Ya. Kok nabi palsu kok diproduksi itu? Wahia ala haliha hina yamutun, dan jasad para nabi itu tetap sama kondisinya ketika meninggal. Jadi tidak berubah. Itu kita harus yakini, karena yang mengatakan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin. Ragima anfu itu penjelasannya ay lasiqa bit turab, tersungkur ke tanah. Wal jumlatu kinayatun anidz-dzulli wal haqarah wal khusran. Jadi kata ragim anfu itu menunjukkan binasalah, rugilah. Ya. Jadi kata Nabi, binasalah, rugilah rajulin, seseorang. Seseorang siapa? Dzukirtu indahu, yang ketika namaku disebut, falam yusalli alayya, lalu dia tidak bersalawat atasku. Jadi dia mendengar ada orang menyebutkan qala Rasulullah, lalu dia tidak bersalawat, maka kata Nabi, itu orang yang merugi, orang yang binasa. Jadi jangan sampai kita binasa ketika disebutkan nama Nabi disebut lalu kita tidak bersalawat. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, rakam 3545, 3545, qala hadisun hasanun, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan. Wa huwa fi Musnad Imam Ahmad, juga hadis ini ditemukan dalam Musnad Imam Ahmad, rakam 7,451, nomor 7451. Hafadal hadis, pelajaran dari hadis. Nadmus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkannya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullama dzukira, setiap kali namanya disebut. Kitabatan aw sautan, baik
tulisan yang kita baca, nih kita baca tulisan, ada tulisan Nabi Muhammad, atau kita mendengar orang mengucapkan. Itu jadi kita baca atau kita mendengar, maka disunnahkan untuk bersalawat. Paling tidak sallallahu alaihi wasallam. Wa yundabu dzalika lidzakiri wa ghairihi, dan disunnahkan itu untuk orang yang menyebut dan yang lainnya. Yang menyebutkan dan juga yang mendengarkannya. Bahkan wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat. Ya, dhahaba itu artinya secara harfiahnya pergi. Makanya dari situlah kata madhab. Jadi pendapat, berpendapat. Jadi pendapat-pendapat ulama di dalam memahami hukum-hukum, teks-teks, ayat dan hadis, kemudian itu dirangkum dalam satu madhab. Dalam madhab namanya menampung pendapat-pendapat. Wa dhahaba ba'dul ulama, dan berpendapat sebagian ulama ila wujubi dzalika, bahkan kewajiban itu. Karena adanya kata ragima anfu, celakalah. Jadi kalau kita tidak bersalawat maka celaka, binasa. Tentu menghindari kecelakaan, menghindari kebinasaan adalah sebuah kewajiban. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya wa anhu sallallahu wa anhu radhiyallahu anhu. Dan darinya maksudnya Abu Hurairah, hadis sebelumnya ya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai 'idan. Di sini dijelaskan ay la tajtami'u. Jadi ini pentingnya kita kalau membaca teks-teks ayat atau hadis, perlunya kita membaca keterangan ulama. Tidak cukup dengan hanya terjemahan. Karena kadang-kadang terjemahan ada hal-hal yang tidak nyambung, tidak lengkap. Jadi ay la tajtami'u, jangan berkumpul. Jangan ramai-ramai. Jangan berkumpul li ziyarati, untuk ziarah kepadaku. Maksudnya ke makam Rasulullah. Di mana makam Rasulullah? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Fi ayyamil 'id kama tajtami'una, sebagaimana kalian berkumpul ramai-ramai fi ayyamil 'id, pada hari-hari 'id. Paling tidak hari Idul Fitri dan Idul Adha. Orang kan kalau hari itu hari bersenang-senang ya, gembira, makan-makan gitu kan. Jadi di hari Id itu nggak boleh kita bersedih, karena itu hari bersenang-senang. Idul Fitri bersenang-senang dengan buka gitu kan. Tadinya nggak boleh makan di siang hari, tiba selama 1 bulan, kemudian dibolehkan. Itu kan Masya Allah. Makanya sampai ada yang euforia sampai balas dendam. Ya, balas dendam. Inilah waktunya kan. Nah, di Idul Adha bersenang-senang dengan daging korban. Alhamdulillah. Nah, jadi itu maksudnya jangan jadikan kuburanku. Jadi jangan datang ke kuburan Nabi di situ kemudian ramai-ramai makan-makan. Makanya di Madinah sekarang kalau Bapak Ibu haji dan umroh, insya Allah itu tidak pernah didapatkan kan? Tidak ada orang yang di situ ngumpul makan-makan, tidak. Paling datang, jangankan kita mau ngumpul di situ untuk duduk yang lama, lewat pun itu harus cepat. Ya. Makanya sekarang masuk di Raudhah pun itu sampai dibatasin. Peserta umroh cuma bisa dapat 1 kali waktu kunjungan, dan itu melalui aplikasi. Beda dengan kami dulu. Kami dulu waktu mulai datang di Madinah tahun 91 itu masih bisa tidur-tiduran di Raudhah. Karena di zaman itu belum tren umroh. Masih jarang orang umroh, apalagi dari Indonesia. Jadi kami dari kampus itu ba'da asar diantar bis, antar jemput para mahasiswa, kemudian
dibawa ke Masjid Nabawi, kita bebas milih guru. Jadi di Masjid Nabawi itu dulu ada syekh-syekh ya yang mengajar. Kami alhamdulillah masih mendapatkan banyak ulama besar. Ya diantaranya Syekh Atiyah Salim masih rutin ngaji sama beliau. Nah kemudian ada Syekh namanya Umar Fallatah, asalnya dari Afrika. Itu orang hitam, tapi kursi taklimnya itu di Raudhah. Ya kita ngaji di Raudhah. Sekarang diangkat ngaji, apalagi tiduran ya, masuk pun sangat dibatasi. Masya Allah. Jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, faidatul hadis. Pelajaran dari hadis. Tustahabbu ziyaratu ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan berziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu rugi kalau umroh lalu tidak ke Madinah. Makanya satu paket ya, umroh di Mekah dan ke Madinah, karena ada sunnah ziarah ke Masjid Nabawi. Kemudian wassalami ala Nabi sallallahu alaihi wasallam amama qabrihi, dan disunnahkan kita datang mengucapkan salam di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syarif yang mulia, biadabin, tapi dengan adab. Jangan teriak-teriak, ya. Jangan duduk. Yang nggak boleh di situ ada askar, ada petugas yang mengatur. Ya. Tidak boleh berlama-lama. Jadi mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya di Raudhah dan termasuk di dinding yang ada di dekat kuburan Nabi SAW itu ada ditulis firman Allah Subhanahu wa taala, kaligrafi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Coba diperhatikan kaligrafi di dekat makam Rasulullah, itu kutipan dari surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan meninggikan suara kalian, fawqa sautin nabi, melebihi daripada suara Nabi. Makanya dulu sahabat kalau berdialog dengan Nabi itu selalu suaranya lebih rendah dari Nabi. Dan kalau berhadapan dengan Nabi, sahabat itu nunduk, tidak berani melihat wajah Nabi. Tidak berani melihat wajah Nabi. Seperti orang yang ada burung di kepalanya hinggap, takut kalau dia bergerak burungnya terbang. Begitu digambarkan sikap sahabat ketika berhadapan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa adab para sahabat. Nah kita kadang-kadang cuma ingin ikut sahabat tapi adabnya jauh dari sahabat. Jadi juga selain ilmunya juga kita harus mengadopsi adab-adab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi min ghairi ikhlalin aw mukhalafatin li sunnatihi wahdihi, tapi tidak boleh kemudian berziarah ke makam Nabi tapi dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita berziarah dan mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, assalamu alayka ya Abu Bakar. Assalamu alayka ya Umar. Selesai, keluar. Yang kedua, al-hathu 'ala salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dorongan atau motivasi bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsuma dzukira, dimanapun Nabi disebut. Dimanapun Nabi disebut. Kenapa? Fa inna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya salawat kita atas beliau sallallahu alaihi wasallam tablughuhu, sampai kepada beliau. Jadi dari manapun kita mengucapkan salawat maka sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ahadin
tidaklah salah seorang, tidak ada seseorang yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku, datang kepada mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, illa kecuali raddallahu alayya ruhi, Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku membalas salamnya. Masya Allah. Jadi setiap kali kita mengucapkan salam pada Nabi, Allah kembalikan ruhnya Nabi, sehingga Nabi membalas salam kita. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, rakam al-alfaini wa wahid wa arba'in, 2041 bi isnadin sahih di sahih. Wa huwa fi musnad Imam Ahmad, juga ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, rakam asyara alaf wa thamanumiyah wa khamsata asyar, nomor 10.815. Hafadal hadis. Faidah pelajaran dari hadis. Pertama, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi. Nabi itu sesungguhnya hidup di dalam alam kuburnya. Yaruddus salama ala kulli man yusallimu alaihi, menjawab salam setiap orang yang mengucapkan salam kepadanya. Itu yang pertama. Tentu hidupnya di alam barzakh, di alamnya. Berbeda dengan alam kita. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu kita di dunia ini yang lebih pendek. Ya, kalau Nabi kan sudah menyampaikan durasinya antara 60 sampai 70 tahun kita di dunia ini. Yang lama itu kita di alam kubur. Imam Syafi'i itu sudah lebih 1000 tahun di alam kubur. Imam Nawawi itu sudah lebih 700 tahun di alam kubur. Ada yang ratusan tahun di alam kubur, ada yang sudah ribuan tahun di alam kubur. Ya bisa. Lalu ada yang nanya, Ustaz, kalau kita mati nanti berapa lama di alam kubur? Wallahu alam. Kalau kita meninggal lalu sebulan kemudian kiamat, berarti cuma sebulan di alam kubur. Kalau kita meninggal kemudian 3 hari kemudian hari kiamat, berarti cuma 3 hari dalam kubur. Tapi kalau kita meninggal dan 2000 tahun lagi kiamat, berarti kita di alam kubur selama 2000 tahun. Kita tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Yang kedua, wa hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi, dan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburnya, fi haqiqatiha, adalah kehidupan yang hakiki. Allahu a'lam. Tentu dalam dimensi alam kubur. Ya, kalau tidak hidup bagaimana mungkin bisa menjawab salam kita? Wahia takhtalifu an hayatina, dan tentu kehidupan alam kubur sudah berbeda dengan kehidupan alam dunia. Yang ketiga, al-hathu 'alal iktsari minas salati wassalami 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dorongan atau motivasi memperbanyak salawat dan menyampaikan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yahdhal muslim, sehingga setiap muslim dan muslimah yang mengucapkan salam pada beliau mendapatkan bisyarafi raddis salami, mendapatkan jawaban salamnya, min akramil mursalin, dari rasul yang paling mulia, salawatullah wassalamu alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita jemaah sekalian, kira-kira kalau kita bertemu dengan seorang yang kita kagumi misalnya gitu kan, atau seorang pemimpin pejabat, lalu kita tegur, lalu dia menyapa kita, senang apa nggak senang? Senang banget. Ya bisa langsung banting raket itu. Begitu senangnya ya. Atau kita mengucapkan salam kepada seseorang, lalu dia jawab salam kita, senang apa nggak senang? Kita senang. Paling tidak kita merasa dihargai.
merasa diperhatikan. Tapi kalau kita negur orang, lalu dia buang muka, senang apa nggak senang? Ya nggak senang lah. Dia buang muka, kan ada orang suka buang muka sehingga mukanya hilang. Buang muka. Ya, tentu kita kecewa. Makanya kenapa kalau kita ketemu dengan orang minimal tersenyum. Karena itu bentuk penghargaan kita kepada orang lain. Makanya kata Nabi itu sebagai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan jawaban salam dari Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, baginda Rasulullah SAW. Nah, kata, jadi agar kita mendapatkan kemuliaan, yaitu mendapatkan jawaban salam dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah mudahkan kita untuk senantiasa bersalawat atas beliau, meringankan lisan kita untuk senantiasa bersalawat pada beliau, dan mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan haji dan umroh, dan bisa berziarah ke Masjid Nabawi, dan juga bisa mengucapkan salam di hadapan kubur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup ada pertanyaan?